بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudaraku komunitas Tadabbur Al-Quran atau kontak dan saudara-saudaraku seiman lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini sekarang sedang ditimpa oleh satu musibah. Apa yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. COVID-19 telah melahirkan ketakutan yang luar biasa terhadap manusia hampir di seluruh dunia hari ini. Kita sebagai seorang mukmin tidak boleh takut dan khawatir berlebihan. Mari kita hentikan, kita stop ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran berlebihan. Karena akan merugikan diri kita sendiri, akan mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mempengaruhi ikhtiar kita yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus segera bertaubat kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan, yang kita ketahui pun yang tidak kita ketahui, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dengan taubatan nasuha. Allah selalu memanggil kita untuk segera bertaubat, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Pada hari ketika itu, Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, perkuat keimanan pada Allah bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa kita kecuali atas kehendak-Nya, kapan saja dan di mana saja bisa terjadi. Allah menjelaskan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah kami bertawakal sebagai orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 51. Yang ketiga, bertawakal atau serahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini bahwa Dialah satu-satunya yang mampu mengendalikan makhluk yang Ia ciptakan, termasuk virus ini. Allah menjelaskan, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa, yang besar, yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, yang menguasainya,
yang mengendalikannya. Sungguh Rabbku di jalan yang lurus. Surat Hud ayat 56. Yang keempat, tingkatkan kualitas dan kuantitas berbagai amal ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Karena apabila kita melakukan yang fardu, yang Allah wajibkan kepada kita seperti salat dan sebagainya, Allah akan mau mendekati kita. Kemudian apabila kita teruskan dengan yang sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Apabila Allah mencintai kita, semua permintaan kita Ia akan kabulkan. Kalau kita minta perlindungan, pasti Dia akan berikan perlindungan sebagaimana yang dijelaskannya dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kelima, perbanyak doa. Karena doa itu sebagai senjata mukmin. Allah ajarkan kita berdoa agar kita minta kepadanya segala sesuatu yang kita inginkan. Perbanyak zikir kepada Allah. Udhkurullaha zikran katsira. Di antara zikir pagi dan sore dan zikir-zikir lainnya. Perbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran serta bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu bermanfaat bagi kita bukan hanya untuk pahala di akhirat, tapi juga untuk kebaikan kita di dunia. Yang keenam, ikuti petunjuk medis yang sesuai Islam dengan disiplin. Seperti jaga selalu kesucian diri lahir dan batin dari hadas dan najis dengan cara berwudu dan mandi. Kurangi interaksi sosial. Lakukan social distancing, jaga jarak dengan manusia lain yang kita khawatirkan kemungkinan sedang terinfeksi. Atau jika dilakukan lockdown, kita harus ikuti karena itu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersabar bisa tinggal di daerah yang sedang terjangkit wabah. Dan harus meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang bisa membuat wabah itu, virus itu bisa menular. Kalau kita sabar dan meyakini hal tersebut, niscaya Allah akan menjanjikan pahala bagi kita sama dengan pahala orang yang mati syahid. Yang ketujuh, hadapi musibah ini dengan sabar, agar kita bisa meraih rahmat, ampunan dan hidayah Allah. Allah menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji, mencoba kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan diri, jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Allah jelaskan ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh satu musibah, mereka berkata, sungguh kami adalah milik Allah dan sungguh kami akan kembali juga kepadanya. Ayat berikutnya Allah jelaskan sebagai balasan orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang memperoleh ampunan rahmat dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya Allah, lindungilah kami, saudara kami semua, dan negeri kami dari bala, dari wabah penyakit yang menular ini, dan dari segala perbuatan yang keji. Karena perbuatan yang keji itulah sebagai sebab Allah turunkan berbagai macam bala dan ujian kepada kita, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.